Pemirsa, kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Utara di tepian Danau Toba, tepatnya di Tigaras, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Jumat 31 Juli 2020, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, menjadi momen penting dan ditunggu-tunggu umat Muslim di seluruh dunia. Kehadiran Dr. Andus Haji Musa Rajeksa M.Hum atau yang lebih dikenal dengan sapaan Ijek, menyerahkan hewan kurban satu ekor sapi kepada jemaah Masjid Al-Hikmah, sekaligus mempromosikan wisata syariah di Tigaras, Danau Toba. Kedatangan Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Musa Rajeksa dan rombongan disambut hangat oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama serta jemaah Masjid Al-Hikmah. Dalam kesempatan tersebut, Ijek meninjau salah satu spot terbaik untuk melihat Danau Toba yang menjadi kawasan strategis dan menjadi destinasi 10 Balinya Indonesia. Selain itu, kaldera Toba atau yang lebih dikenal sebagai Danau Toba telah ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Perancis, Selasa 2 Juli 2020 yang lalu. Dan kaldera Toba berhasil masuk daftar UNESCO setelah dinilai dan diputuskan oleh UNESCO Global Geopark Council. Kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Utara selain menjalin silaturahmi dengan jemaah Masjid Al-Hikmah sekaligus mempromosikan wisata syariah di kawasan Danau Toba terkhusus di Tigaras. Ijek juga mengingatkan bahwa masyarakat di Tigaras sebagian besar beragama Islam sebab Tigaras salah satu daerah tertua dengan berdirinya masjid dan dermaga yang ada di pinggiran Danau Toba. Atas permintaan masyarakat dan jemaah Masjid Al-Hikmah, Wakil Gubernur Sumatera Utara menjelaskan makna dan tujuan dari wisata syariah sebagai daerah tujuan wisata. Begini, mungkin kita garis bawahi dulu supaya tidak salah penafsiran seperti yang lalu, bahwa wisata syariah itu bukan berarti mengislamkan daerah Danau Toba, tidak. Artinya wisata syariah ada daerah-daerah tertentu yang memang kita tahu pariwisata kita, turis-turis yang datang, ada turis-turis muslim dari Malaysia terkhususnya itu yang banyak datang. Jadi mereka selalu datang ingin sholat, ingin tempat makan yang halal. Jadi wisata syariah yang dimaksud Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu untuk bisa ada restoran-restoran halal, untuk sertifikasi halal bagi rumah-rumah makan yang belum sertifikasi. Ada rumah ibadah yang memang layak, supaya turis semakin banyak yang datang. Karena harapan kita semua turis yang datang bukan hanya rumah ibadah muslim, tapi rumah ibadah saudara-saudara kita yang Kristen atau yang lain juga layak, supaya orang juga nyaman dan tenang dan ingin kembali lagi ke daerah Danau Toba. Karena Danau Toba ini merupakan proyek strategi nasional dari Bapak Presiden kita. Ini harus kita manfaatkan peluang ini karena tidak banyak Indonesia daerah-daerahnya yang menjadi proyek strategi nasional. Jadi kita bersyukur bahwa Presiden melihat Sumatera Utara terkhusus daerah Danau Toba, haruslah kita manfaatkan, haruslah kita kompak bersama untuk mengembangkan dan membesarkan wilayah kita ini. Nah, mengenai Tigaras ini bagaimana Pak dengan wisata syariah yang direncanakan? Saya diundang kemari karena memang hari ini Hari Raya Idul Adha dan kami memang mengirim hewan kurban kemari dan memang ingin melihat Tigaras secara langsung. Karena memang Tigaras berdasarkan sejarah apa yang diceritakan Pak Sulaiman tadi, bahwa disinilah memang dari dulu asli orang Danau Toba dan memang agamanya Islam di sini dan berdampingan dengan agama Kristen dan yang lain, bersaudara semuanya. Artinya saya melihat sini dan memang kita tahu Tigaras ini adalah salah satu pelabuhan yang ada di Danau Toba. Kita lihat potensinya luar biasa, tapi ini perlu kita kembangkan lagi karena salah satu site geopark juga ada di sekitar sini juga. Ini juga menjadi nantinya tujuan wisata untuk orang melihat secara langsung Danau Toba dan apa sejarah Danau Toba ini awalnya terbentuk. Kedepannya Pak, program pemerintah terkait ini jadi sudah disebut sebagai kaldera atau geopark itu bagaimana Pak? Ya, saat ini kan kita semua tahu bahwa Danau Toba mendapatkan pengakuan dari dunia menjadi geopark kaldera Toba ini. Ini menjadi satu hal juga nilai plus untuk pariwisata internasional untuk mempromosikan Danau Toba. Dan ke depan kita ingin menjaga mana-mana daerah yang menjadi daerah sejarah geopark terjadi Danau Toba ini dan masyarakat harus sama-sama ikut menjaga. Karena suasana Danau Toba ini alamnya baik, tapi harus kita jaga dengan baik juga tumbuh-tumbuhannya, kebersihannya, dan juga keamanan, kenyamanan kita di sini. Apakah pemerintah sudah siap Pak ini jadikan kaldera?
ya harus siap. Kita ngajukan itu kan bukan hanya kaldera itu datang sendiri, memang kita yang ngajukan itu untuk menjadikan geopark kaldera itu, dan alhamdulillah diterima. Secara dunia tidak banyak daerah di dunia ini yang menjadi geopark daerah-daerah sejarah, apalagi pariwisatanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ikut dalam rombongan Wakil Gubernur, anggota DPRD Sumatera Utara, Gus Miadi, kepada Mona Lisa menegaskan bahwa dirinya sangat mengapresiasi dan mendorong kepada pemerintah dan masyarakat tentang makna wisata syariah, khususnya di kawasan Danau Toba. Ya, yang pertama bahwa teman-teman tokoh agama di Tiga Ras ini berharap ada pejabat level provinsi yang bisa hadir dan kemudian memahami realitas yang ada di Tiga Ras. Mereka, tokoh-tokoh Islam yang ada di sekitaran sini, ingin memperkenalkan secara historis dan kemudian mengharapkan bahwa kemudian Tiga Ras ini dijadikan semacam ikon untuk diperkuat sisi positioningnya sebagai tempat wisata yang berbasis syariah atau halal. Nah, jadi ini merupakan inisiatif yang bagus dari masyarakat kita, dan alhamdulillah kita lihat tadi bagaimana Pak Wagub memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan kami, anggota DPRD yang ada di Sumatera Utara, yang dari Dapil Simalungun, tentu harus melihat ini sebagai sebuah aspirasi yang layak untuk kita perjuangkan secara bersama-sama. Oke, Bang, ke depan itu saatnya pemerintah bagaimana, Bang, untuk menyikapi ini, Bang? Ya, yang pertama aspirasi ini tentunya harus disikapi. Tentu nanti akan ada diskusi-diskusi, akan ada rumusan begitu, bagaimana menerjemahkan aspirasi masyarakat ini untuk kemudian didetailkan lagi secara lebih konkret. Nah, tentu saja saya merasa turut berkepentingan untuk ikut memperjuangkan ini. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wagub bahwa wisata syariah atau wisata halal itu bukan mengislamkan atau mensyariahkan seluruh masyarakat yang ada di sini atau kemudian teman-teman yang ingin melakukan kegiatan wisata di daerah sini. Ini hanya sebatas semacam itikat baik buat kita untuk menyiapkan fasilitas yang barangkali sejauh ini dianggap tidak cukup banyak bisa diakses oleh para wisatawan terkait dengan makanan halal, terkait dengan rumah ibadah dan lain sebagainya. Ini akan menjadi menarik sesungguhnya karena juga tadi kita mendapatkan informasi bahwa di lingkungan ini akan dibangun 2 pesantren berbasis kegiatan keagamaan terutama dalam hal pendidikan. Jadi ini akan menjadi sinergis luar biasa dan bagaimana itu bisa di follow up oleh pemerintah, tentu ini menjadi tugas kita bersama. Terus terkait masyarakat itu bagaimana, Bang? Ya? Bagaimana, Bang, terkait masyarakat, Bang? Iya, jadi begini, kalau seandainya masyarakat memang menghendaki itu, maka menuju ke arah sana tentu kita harus membangun konsolidasi dengan masyarakat. Yang paling penting dari semua persoalan tentang keinginan kita untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah wisata, saya pikir yang paling penting adalah bagaimana mengubah paradigma di masyarakat kita untuk kemudian siap menyambut itu. Kita harus membangun kelembagaan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang bisa mengartikulasikan kondisi Danau Toba yang nanti akan banyak sekali didatangin tamu dan kemudian harus disesuaikan dengan kesiapan mental kita semua, kesiapan infrastruktur kita, kesiapan attitude kita sebagai tuan rumah begitu. Jadi saya kira masyarakat harus lebih membuka dirinya untuk bisa menerima perubahan-perubahan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Pranoto, Mona Lisa mengabarkan.